sahabat Putunggu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, di General Reading atau pilih kartu tarot kali ini, aku bikin tema tentang apa sih niat dia sebenarnya pada kamu dan bagaimana sih perasaan dia sebenarnya pada kamu. Oke, langsung aja di pilihannya. Ini untuk pembacaan pertama, pembacaan kedua, dan juga pembacaan ketiga. Silakan kamu pilih kartunya, kartu tarot yang mana kamu pengen ambil gitu ya. Dan yang menurut kamu paling menarik, yang paling bersinar gitu ya. Ini pembacaan pertama, kedua, dan ketiga. Nanti aku akan buka tandanya, tapi aku harap kalian pilih dulu dari energinya. Kalian bisa pilih dari beberapa ya, bukan cuma satu pilihan aja, tapi bisa dua ataupun bisa ketiganya juga. Oke, karena ini general reading, jadi mungkin tidak semuanya resonate. Oke, untuk pembacaan pertama, aku akan buka kartunya dulu. Satu kartu aja. Tentang bagaimana perasaan dan niat dia sebenarnya pada kamu. Perasaan kedua, kartu kedua, dan juga kartu ketiga. Oke, kalian bisa tutup mata kalian dan pilih kartu yang mana yang menurut kalian memanggil. Kalian bisa berdoa dulu, membayangkan dia itu orangnya seperti apa, ataupun juga namanya dia. Bagaimana sih sebenarnya perasaan dia ke kamu, ataupun juga niat dia sebenarnya ke kamu. Oke, jika kalian sudah memilih, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke pembacaan pertama dulu. Bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Bagaimana sih niat dia sebenarnya pada kamu? Dan juga apa sih perasaan dia sebenarnya pada kamu? Oke, di pembacaan pertama ini aku akan baca dulu dari yang udah kartu tarotnya dulu ya. Aku juga ambil tentang pengaruhnya dia sih ke kamu. Oke, dari Queen of Swords ini, dari kartu tarot ini aku mendapatkan niat dia sebenarnya ke kamu itu, atau perasaan dia sebenarnya ke kamu itu masih sangat tertutup gitu ya, atau masih ada yang dia tutup-tutupi gitu. Dia itu berusaha untuk menyesuaikan apa yang perlu kamu dengar, apa yang boleh kamu dengar gitu ya, kayak menyesuaikan cara bicara dia itu dan topik pembicaraan itu sesuai dengan waktu, sesuai dengan karaktermu. Pokoknya dia tuh orangnya berhati-hati gitu loh sama kamu. Dia tuh ini sih kalau yang ditanya apa sih yang dia tutupin sama kamu, ini yang dia tutupin itu hal yang positif. Dia tuh cuma nunggu waktu kapan dia bisa jujur sama kamu dan ungkapkan perasaan dia sebenarnya pada kamu gitu. Mungkin dia adalah orang orang yang cerdas. Dia tuh kayak teman dekat kamu, ataupun dia orang yang memang bisa mendukung kamu untuk kebaikan kamu gitu. Oke, ini ada Ten of Pentacles. Nah, kartu ini memang menunjukkan hal yang positif juga. Jadi ada kalau misalnya dia itu gebetan kamu ataupun pasangan kamu, dia itu ada niat untuk membuat rumah bersama atau tinggal bersama, atau bisa dikatakan membuat keluarga bersama. Jika dia adalah sahabat kamu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan dengan dia untuk membuat suatu usaha ya, suatu bisnis yang dilandasi dengan kebersamaan gitu, dan juga kecerdasan masing-masing gitu. Kayaknya soalnya dia tuh orang yang cukup bisa diandalkan gitu. Dia cuma, kalau misalnya dia kelihatannya misterius atau agak tertutup gitu ya, atau kayak menutupi sesuatu gitu, sebenarnya dia cuma nunggu waktu gitu, nunggu waktu kapan yang tepat itu untuk menyampaikan hal yang dia ingin sampaikan ataupun juga perasaannya dia. Nah, kalau dari perasaan ya, sebenarnya dia tuh lebih ingin melindungi kamu, ingin menyesuaikan diri pada kamu gitu. Kalau ditanya tentang cinta, ya dia membuka peluang untuk cinta itu datang di diri dia, maksudnya mencintai kamu gitu loh. Sebenarnya kalau ada benih-benih cinta gitu loh, dibilang ada benih-benih cinta. Karena dia ini sebenarnya juga datang kepada kamu dengan niat healing juga, healing dirinya dia. Entah itu karena luka masa lalunya, entah itu ingin memperbaiki kehidupan dia menjadi lebih baik lagi. Dan juga melihat kayak kalau hubungan kamu sama dia itu, kalau hubungannya berjalan selaras, itu bisa menguntungkan dia juga. Nah, menguntungkan ini maksudnya dari segi healing ya. Dia tuh
entah secara alam bawah sadar ataupun secara sadar atau kayak terang-terangan gitu tuh, dia emang ngerasa kamu ngebawa energi healing ataupun juga keajaiban atau orang yang bisa membantu gitu ya, orang yang bisa membantu dia untuk healing, sedangkan dia sendiri ingin kamu merasa nyaman dengan dia. Kalau misalnya tanya apakah ada niat yang negatif, aku rasa di sini enggak. Kalaupun ada, mungkin itu enggak dominan ya, karena di sini niatnya emang positif gitu. Dia itu berusaha membuat kamu nyaman. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles, kayak kalau misalnya kamu sama dia itu bisnis atau memang udah cocok tentang bisnis, mungkin kamu lagi berpikir tentang partner bisnis, ya dia orang yang cocok juga untuk itu. Tapi secara dominan aku merasakan energi yang kayak sedang menyesuaikan diri, healing, dan juga tentang kekeluargaan, lebih ke arah sana sih. Oke, nah dia itu orangnya memang ingin melindungi kamu nih gitu. Dia memang healing, kayak pengen healing dan juga pengen ngelindungin. Secara karakter pun dia tuh bertanggung jawab. Ya dia tegas, tapi dia tuh lunak, kayak kalau misalnya dibilang tegas pun dia tegas sebenarnya. Terus dibilang lunak juga gitu. Kayak dia tuh ya memang sesuai aja sih seperti apa yang kamu mau gitu, atau kayak bagaimana sih dia tuh melihat kamu. Jadi kayak dia tuh sangat berhati-hati sama kamu gitu dalam melakukan apapun itu gitu, dalam menyampaikan apapun itu. Oke, sekarang aku akan baca juga tentang bagaimana kedepannya ya kamu sama dia. Sebelum itu, ini kartu sarannya aku baca gini dulu, baca tentang perasaannya yang mendalam dulu ya. Sebenarnya bagaimana sih perasaannya dia sebenarnya sama kamu, dan juga niat dia sebenarnya sama kamu tuh seperti apa. Ada King of Pentacles. Kamu ada yang kayak pengen dibangun gitu loh sama kamu, tapi ini kebalik. Jadi sepertinya belum terbentuk, belum terjalin gitu sama kamu. Oke, selanjutnya niat atau perasaan dia sebenarnya sama kamu. Healing. Ya, ini sebenarnya kayak memang benar-benar energi yang masih menyesuaikan diri sih sama kamu, masih pengen healing atau kayak benar-benar menyesuaikan diri. Dan King of Pentacles di sini sebenarnya ya, kalau digabung sama Four of Cups sama King of Pentacles, kayak ada luka di masa lalunya dia, kayak entah itu mantan, entah itu hubungan di masa lalunya dia, ataupun juga kegagalan di masa lalunya dia yang dia pengen healing. Ini bukan hanya berbicara tentang mantan ya, tapi kayak keuangan juga bisa gitu. Nah, karena aku agak curiga sih di sini, karena di sini ada King of Pentacles, yang kebalik. Jadi kayak ada belum terlalu sinkron gitu loh sama kamu. Maksudnya energinya dia sendiri itu belum terlalu sinkron. Ya makanya dia emang menerka-nerka gitu ya sama kamu. Oke, apakah ada niat jahat sama kamu? Mari kita baca. Apakah ada niat jahat ya sama kamu? Ini bisa tergantung, tapi kayak kalaupun ada, itu tuh ternetralisir, kayak tidak nggak sampai gitu loh niat jahatnya. Oke, apakah ada niat jahat sama kamu? Atau ada niat seperti apa sama kamu? Ingin menjadikanmu permasyurinya aja. Ya. Oke, jadi bisa dibilang nih, kalau misalnya dulu dia itu ada trauma masa lalu, ada healing masa lalu, mungkin dia tuh memang masih kebawa luka-lukanya masa lalu tuh sama kamu. Kadang luka-luka masa lalunya ini bisa ke-trigger ya dalam hubungan kamu, entah dia itu jadi kayak egois, arogan, marah, atau kadang kayak nggak terkoneksi loh sama kamu. Tapi ya itu adalah bagian dari proses sih sama kamu, karena hubungan kedepannya sama kamu, dia tuh tetap berusaha untuk memperjuangkan adanya komunikasi sama kamu. Kalau misalnya dia itu sedang jauh sama kamu sekarang, berarti dia nanti bakal datang nih komunikasi sama kamu dengan wujudnya dia yang, atau kepribadiannya dia yang sudah menjadi lebih baik gitu. Terus di sini juga kan ada Queen of Chalice-nya. Jadi di sini itu memang dia ada niat untuk menjadikan kamu permasyurinya atau menjadikan kamu pasangannya. Di sini adalah energi tentang masa depan atau di masa depan gitu ya. Nah, oke, jadi sekarang aku akan membacakan juga saran ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam hubungan kamu.
sarannya apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam hubungan kamu ini. Oke, satu kartu aja. Satu kartu aja dulu. Wait and see, menunggu dan memperhatikan dia gitu, memberikan dia peluang atau kesempatan untuk hadir dalam hidupmu atau untuk datang gitu dalam hidupmu. Kayak kamu tuh apa ya, di sini lebih ke kayak saling memahami ya satu sama lain, baik dia ke kamu ataupun kamu ke dia gitu. Kayak ini loh, saling ngelihat, saling memahami, atau dia nih kayak bertamu ke rumah kamu gitu loh, atau kayak ke hati kamu, bertamu ke hati kamu ya, misalnya kayak gitu. Dan ini ada sarannya untuk membuka hati, tapi lihat juga kayak ada apa namanya, kode-kode atau waktu yang tepat. Kapan sih waktu yang tepat untuk kamu membuka hati kamu kepada dia gitu. Ini sih bakal gini ya, apa, mengalir aja gitu, karena kamu sendiri kayak bakal ngerasa nyaman juga sama hubungan kamu sama dia gitu. Jadi kamu yang tahu kapan waktunya kamu itu ngasih lampu hijau ke dia gitu. Untuk sekarang lebih ke tunggu dan lihat, lebih ke menyesuaikan diri, saling mengenal diri lebih dalam lagi agar tidak ini kayak apa ya, karena memang dia tuh masih membawa luka masa lalunya. Bakal ada cobaan juga dalam hubungan kalian pastinya ya, dari keegoisannya dia. Mungkin kamu bakal ngeliat ya, dia egois ya, dia marah-marah gitu, dia agak susah dimengerti gitu, kayak kesel gimana gitu, kayak membawa energi kekesalan ya. Tapi ya gak apa-apa, itu karena emang dia belum healing aja. Dan yang namanya healing itu berproses, dan yang namanya hubungan, baik itu bersama pasangan kayak misalnya pacar ataupun sahabat ataupun rekan kerja, itu kan semua perlu saling toleransi, perlu saling menyesuaikan gitu. Oke, jadi itu aja tentang pembacaannya. Apa niat dia sebenarnya pada kamu, dan bagaimana sih perasaan dia sebenarnya pada kamu. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua. Apa sih niat dia sebenarnya pada kamu, dan apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu ya. Dan bagaimana perasaan dia sebenarnya pada kamu. Oke, Page of Swords. Di sini dia ingin bertumbuh, ingin healing juga. Lebih tepatnya itu ingin membantu kamu bertumbuh gitu. Ingin mengayomi, melindungi kamu, kayak ini loh, kayak ada angsa yang di pangku gitu. Jadi kayak dia tuh pengen ngemanjain kamu juga, pengen bantu-bantu kamu dengan apa yang sedang kamu kembangkan saat ini. Itu perasaannya dia nih udah harmonis sih, kayak apa ya, ada sinkronisasi sama kamu, udah mulai sinkron. Mungkin hubungan kamu sama dia pun juga udah makin membaik ya, atau memang akan membaik. Nah, di sini ada Eight of Pentacles dan juga ada Ten of Wands. Aduh, di sini hubungan kamu bukan hubungan, tapi kayak apa namanya, niat dia ke kamu ini memang membantu kamu kayak menanggung tanggung jawab atau berbagi beban bersama gitu ya. Terus dia juga kayak ya ingin membantu. Ini Eight of Pentacles lebih ke pekerjaan, lebih ke emang apa yang kamu kerjain saat ini, dia tuh berusaha banget gitu untuk bantu kamu, meskipun dia itu kayak kecapean atau dia tuh memang perlu banyak usaha banget gitu untuk membantu kamu, untuk pokoknya jadiin hidup kamu tuh lebih baik gitu. Nah, hanya saja di sini masih ada Air Guardian yang kebalik, yang mana maknanya ini kartunya kayak dia itu belum stabil gitu loh. Mungkin entah itu secara kesehatan, entah itu secara pikiran ataupun emosional, dia belum stabil gitu. Nah, hati-hati aja sih kalau misalnya belum stabil kayak gini. Mungkin kayak jangan biarkan dia terlalu terbebani sama hubungan kalian gitu. Atau kayak komunikasi itu usahakan cuma satu arah, maksudnya cuma satu topik dalam satu waktu gitu, jangan kemana-mana. Karena di sini Air Guardian yang kebalik ini melambangkan kayak ketidakstabilan, entah itu ketidakstabilan dalam hubungan kalian, entah itu ketidakstabilan dalam emosinya dia. Nah, ketidakstabilan ini bisa muncul ketika dia itu merasa terlalu capek gitu. Emang sih dia tuh ada niat untuk membantu kamu, untuk membagi beban bersama, tetapi ketika dia itu merasa
terlalu berlebihan ya, atau mungkin emang secara alam bawah sadarnya atau emang secara dianya tuh kayak ngerasa ada tekanan, dia tuh bakal pindah gitu, pindah haluan gitu, dari yang awalnya niat bantu jadi merasa terbebani gitu. Jadi ya belum stabil gitu sih dianya sama kamu gitu. Tapi aku rasa memang dari sisinya dia tuh ada usaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan kamu, dengan cara entah itu menyenangkan kamu dan juga membantu kamu. Ini dia orangnya telaten, orangnya sabar, kayak satu persatu gitu loh, apa yang kamu perlukan dia tuh bantu. Cuma sepertinya masalahnya ataupun hal yang dia tanggung, koneksinya dia bukan cuma ke kamu aja tapi ke orang lain juga gitu. Itu ada berbagai hal, ada berbagai ada banyak hal. Misalnya nih, kalau misalnya dia ada menjalin hubungan, aku tidak bilang menjalin hubungan tentang love life aja ya, tapi kayak dia kan orangnya ini bertanggung jawab nih. Nah, dia nih kayak bisa direpotin sama banyak orang gitu loh. Terus dia mungkin bisa kerepotan sendiri gitu. Dan dia juga di sini ada menandakan dia menggunakan atau memakai berbagai cara gitu loh, gimana caranya biar hubungan kalian itu terjalin dengan baik ya. Dia teguh di dalam hal itu. Oke, aku akan ambil kartunya lagi tentang bagaimana sih perasaan dia sebenarnya pada kamu ya, dan apa sih sebenarnya niat dia pada kamu. Perasaan dulu, perasaan dia sebenarnya sama kamu. Queen of Cups ya. Dia berusaha, jadi kan tadi aku bilang kayak tekun telaten dan juga ingin menyenangkan kamu dan membantu membantu pekerjaan kamu gitu, membagi tanggung jawab bersama, karena dia memang ada rasa love sama kamu. Queen of Cup, ada rasa cinta yang besar sama kamu. Kalau misalnya dia itu defense-nya maskulin, dia dominan defense maskulin, berarti dia memang suka sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya dia defense feminim, aku rasa dia tuh memang ada rasa suka sama kamu, tapi dia tuh lebih kayak menunjukkan diri, benar-benar kayak yang pengen menunjukkan diri gitu kalau dia itu suka sama kamu, tapi bukan berarti dia tuh kayak belak-belakan gitu. Terus perasaan dia sebenarnya sama kamu dan niat dia sebenarnya sama kamu. Oke, aku ada 3 kartu di sini. Satu aja dong. Perasaannya sebenarnya sama kamu. The High Priestess. Ya, ini mungkin orangnya lebih dewasa gitu sama kamu, lebih dewasa daripada kamu, ataupun dia lebih bijak sama kamu, atau dia merasa dia bisa membantu kamu karena dia memang sudah memiliki pengalaman di bidang yang kamu kerjakan atau yang kamu lakukan gitu. Dia kayak entah itu usianya lebih tua, makanya dia lebih banyak pengalamannya, atau mungkin dia tuh lebih bijak gitu, makanya dia tuh merasa bahwa dia tuh banyak pengalamannya. Maka dari itu dia berpikir bahwa dengan adanya dia di hidup kamu, dia tuh bisa membantu kamu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kamu gitu, hal apapun itu yang kamu sedang kerjakan saat ini. Ya lebih love sih. Ini ada usaha ya sama dia tentang sinkronisasi cinta atau mengkoneksikan hati kalian gitu satu sama lain. Ya, Eight of Pentacles juga, dia kayak memang usahanya dia tuh telaten loh, keras. Usahanya dia tuh keras. Terus tentang saran ya, hubungan kamu sama dia. Tunggu dia aja, biarkan dia menolong kamu. Kalau misalnya kamu orangnya itu nggak enakan untuk dibantu gitu, atau kan ada orang-orang yang nggak enakan gitu untuk dibantu gitu. Ini kamu tuh jangan nggak enakan gimana gitu, karena kayak kasih peluang dia untuk membantu kamu. Ini ibarat dia tuh emang orang yang bisa kamu andalkan gitu. Dia tuh kayak bawa simbolisasinya sih bawa hasil buruan ya, yang ditunggu seorang defense feminim. Mungkin emang kamu yang memilih pile 2 ini banyak defense feminim ya, makanya dari itu kayak kebaca defense dari sisi kamunya itu defense feminim gitu.
Kalau misalnya kamu defense-nya maskulin, berarti si defense feminim ini memang ada niat untuk membantu kamu gitu, tapi secara kamunya sendiri juga ada niat untuk membantu dia gitu. Jadi kayak kalian tuh saling ingin membantu satu sama lain. Kalau kamu yang defense-nya maskulin, soalnya di sini aku rasa memang si defense maskulin tuh lebih berusaha keras untuk datang di kehidupan kamu, entah itu memberikan solusi ataupun memang bantuan secara real gitu, baik itu bantuan keuangan, bantuan nasihat ataupun mengerjakan sesuatu kayak gitu. Oke, jadi sarannya dalam hubungan ini kamu terima aja bantuan dari dia, tapi di sini menerimanya itu bukan yang malah memanfaatkan gitu ya. Yang ini jangan sampai juga dia tuh terbebani gitu. Terus saran hubungan kamu sama dia. Oh, di sini ada Three of Atamas. Wow, ada sakit hati. Ya, mungkin secara defense feminim ada yang masih memiliki rasa luka ya, baik itu sama kamu, maksudnya sama dia, ataupun juga sama orang yang di masa lalu kamu gitu. Nah, rasa luka ini membuat kamu tuh kayak ada yang skeptis atau ada yang agak-agak menghindar, ada kayak takut gitu loh menerima bantuan dari orang lain, entah itu merasa tidak pantas gitu. Jadi di sini tuh kayak kelihatan gitu loh, ada suatu yang perlu healing di dalam diri kamu sendiri. Kayak dia tuh membukakan peluang juga gitu ke kamu. Baru aku bilang kayak perlu healing, memang di alam bawah sadar kamu tuh masih ada yang tersembunyi. Oke. Tapi akan segera healing loh sama dia. Oke, jadi gini. Saran aku ya dalam hubungan kamu sama dia, kalaupun misalnya hubungannya itu kayak nggak jelas, belum jelas atau gimana, dan dia tuh memang niatnya tuh sebenarnya niatnya baik dari sudut pandangnya dia, tetapi mungkin kamu tuh ada rasa entah itu ya niat baik seseorang kan belum berarti bakal diterima baik ya sama orang lain gitu. Terkhusus sama kamu, kalau misalnya kamu tuh merasa ada pesimisnya, coba lihat dulu dalam diri kamu, apakah ada rasa luka terhadap orang lain ataupun terhadap kepribadiannya dia atau perilakunya dia di masa lalu kayak gitu sama kamu. Apakah masih ada luka? Kalau masih ada, berarti itu memang kayak perlu di healing dan bakal datang healing. Kayak hubungan kamu sama dia semakin kalian berinteraksi gitu, semakin sering kalian berinteraksi, bertoleransi satu sama lain, kamu membuka diri, memberikan dia kesempatan untuk menolong kamu, mungkin mendengarkan petuah-petuah dia ataupun juga kayak nasihat-nasihat dia gitu ya, di sini bakal ada healing di kamu. Nah, bukan cuma di kamu sih, tapi juga di dia. Aku curiga di sini hubungannya memang karmik, tetapi ya kalau aku bilang tentang karmik bisa jadi emang twin flame juga gitu. Karena gini, kalau karmik, di depannya karmik bukan berarti sampai akhir itu bakal karmik hubungannya dia sama kamu. Karena kalau twin flame itu di awal-awalnya bakal kebuka karmik hubungan karmik dulu gitu. Jadi kayak ada luka-luka masa lalu, traumatis gitu. Pokoknya hal-hal yang menyakitkan gitu loh. Jadi kelihatannya atau energinya bisa kebaca karmik dulu, padahal itu twin flame gitu. Jadi karena di sini masih tahap atau fasenya karmik atau perlu healing, aku nggak klaim itu twin flame kamu ya, yang si dia ini atau karmik kamu. Tapi hanya saja saat pembacaan ini energi yang terbaca masih banyak karmiknya, jadi masih banyak perlu healing, masih banyak perlu belajar satu sama lain gitu. Dan di sini juga ada sumur, jadi kayak sebenarnya niat dia sama kamu tuh memang bisa dibilang berubah-ubah, tapi dia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kamu gitu. Tapi ya kalau misalnya memang suatu saat gitu ya dia merasa dimanfaatkan, dia merasa terbebani, bukan tidak mungkin, meskipun di sini ada love ya, meskipun dia cinta gitu ya, ada love sama kamu, bukan tidak mungkin itu akan berbalik arah menjadi benci gitu.
Ya karena di sini ada hubungan past life juga, past life ya sama kamu seumur itu, aku ibaratkan sebagai past life, atau juga tentang hal-hal di alam bawah sadar, hal-hal yang di dalam diri kamu, di dalam diri dia juga, satu sama lain, kamu dan dia gitu. Jadi hubungan kalian ini adalah hubungan yang mengarah ke healing sih sebenarnya, ke arah kamu dan dia. Kalau kamu defense-nya feminim, kamu bakal lebih banyak ditolong sama dia. Kalau kamu defense-nya maskulin, kamu yang bakal lebih banyak menolong dia, atau kamu berpikiran bahwa kamu bisa menolong dia gitu. Ada niat baik lah intinya, dan juga ada love kepada divine feminim itu gitu. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan kamu yang memilih file kedua atau pembacaan kedua. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga tentang apa sih niat dia sebenarnya sama kamu dan bagaimana sih sebenarnya perasaan dia sama kamu. Oke, langsung aja. Di sini kartu penandanya atau kartu pertamanya Ten of Cup yang kebalik. Jadi mungkin ada niatnya untuk putus hubungan sama kamu. Perasaannya ada perasaan kecewa sama kamu, dan juga ada maybe twin flame ataupun juga karmiknya di sini. Hubungan yang sulit sama kamu. Dari sudut pandangnya dia tuh kayak apa ya? Ini pernah ada rasa cinta, pernah ada ekspektasi yang positif ataupun yang tinggi pada kamu, sehingga akhirnya dia tuh kecewa gitu. Jadi lebih ke memutuskan komunikasi sih. Nah, di sini ada The Devil dan juga kayak love yang toxic ya sama kamu. Jadi dia tuh ataupun kamu itu salah satu ya dari kalian tuh ada yang merasa terkekang gitu ya sama hubungan yang ini. Jadi hubungan yang sebenarnya kayaknya ya emang gak sehat, dan maka dari itu ada Ten of Cup yang kebalik gitu. Jadi memang hubungan kalian itu kayak di ujung tanduk ya, atau kalau misalnya dipaksakan itu bakal membahayakan pada salah satu ataupun keduanya, karena di sini ada The Devil ya, hubungan yang toksik, hubungan yang mengekang, hubungan yang gak enak gitu loh vibe-nya gitu, gak nyaman, dan lama-lama bakal jadi sakit hati juga sih satu sama lain. Mungkin salah satu itu ingin memanfaatkan kalian, karena di sini ada Page of Pentacles. Salah satu kayak Page of Pentacles yang kebalik ya, apalagi yang kebalik. Dan ini bermakna bahwa adanya ingin memanfaatkan dari segi keuangan. Entah dia kayak memelas sama kamu, kayak apa ya, manja-manja sama kamu gitu, kayak apa ya, ada perasaan ingin memanfaatkan dari segi keuangan. Atau mungkin kalau kamu tidak merasa dia itu apa namanya memanfaatkan kamu gitu ya dari segi keuangan, ya itu kan tergantung kamu ya. Tapi di sini adanya pemanfaatan sih dari sisi keuangan, entah itu secara kamu sadar ataupun tidak sadar ya. Di sini ada pemanfaatan dari segi keuangan. Terus kalau misalnya kamu tidak tahu tentang sebenarnya apa sih benar-benar sama sekali buta gitu ya tentang niat dia ataupun perasaan dia sebenarnya sama kamu, di sini memang apa namanya memanfaatkan sih. Tapi sekali lagi aku disclaimer karena di sini general reading ya, jadi aku rasa kalian perlu menyesuaikan juga sama keadaan kalian yang saat ini gitu ya, karena apa ya, ini kartunya udah jelas-jelas banget sih kayak emang pengen memanfaatkan dari segi duit gitu. Terus tapi hubungan kamu sama dia itu tuh bukan berarti kamu tidak bisa belajar ya dari hubungan kalian itu, karena dia juga membawakan pelajaran mungkin dari sudut pandang lain. Dari hubungan kalian tuh ada pelajaran lah yang bisa kamu ambil dari hubungan kalian itu. Terus di sini secara karakter dia itu banyak memiliki karakter, dia tuh berubah-ubah gitu loh karakternya. Ini kan kayak kadang dia elang, kadang dia sapi, kadang dia singa. Nah, dia itu memang orang yang cerdas atau orang yang cerdik ya. Sebenarnya dia tuh orang yang tegas, cerdas, cerdik. Mungkin dia orang yang memiliki atau lebih dominan defense-nya maskulin gitu. Tapi kalau kamu, ya di sini aku rasa baik ada gini loh. Tetap ada apa ya? Ada energi pemanfaatan. Ada energi pemanfaatan
dari segi belas kasihan. Kalau kamu kasihan sama dia tuh kamu bisa dimanfaatkan. Nah, balik lagi sih sebenarnya kalau kamu setuju ya tentang hal itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa terbebani, ya mending nggak usah gitu, karena the devil. Oke, aku akan ambil dulu juga kartu lagi tentang sebenarnya perasaan dia tuh ke kamu tuh sebenarnya gimana sih? Karena di sini kan ada pemanfaatan, ada kekecewaan, dan ingin memutuskan komunikasi juga. Perasaan dia sebenarnya ke kamu, sebenarnya gimana sih perasaan dia ke kamu? Queen of Wands, ada suatu ambisi yang keras, yang tegas. Oke, ambisi, dia berambisi suatu hal sama kamu ya. Perasaan dia sebenarnya ke kamu tuh seperti apa? Four of Cup, ya dia pengen lepas sama kamu, pengen pergi. Oke, jadi di sini antara ambisi dan juga pengen pergi. Jadi kalau ambisinya dia ini tidak tercapai atau dia kayak kecewa ya. Jadi awalnya itu memang dia kan berambisi nih. Dia berambisi ini, ambisi untuk mendominasi juga bisa. Tapi ya mungkin dia tuh kayak nggak sadar gitu loh melakukan itu, karena dari sudut pandangnya dia tuh merasa dia melakukan hal yang baik, atau kayak apa ya jadi banyak tipe orang di dunia ini. Ada juga orang-orang yang kayak sebenarnya dia berambisi yang sebenarnya bisa merugikan orang lain, tapi dia nggak sadar gitu. Nah, di sini sebenarnya ada hal-hal yang seperti itu di dia gitu. Tapi ya balik lagi, tolong dilihat disesuaikan dengan kehidupan kalian yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Terus di sini ada Four of Cup yang kebalik. Nah, sebenarnya kamu tuh juga orang yang sebenarnya bisa membantu dia untuk healing, tetapi dia sebenarnya belum siap untuk healing. Kayak apa ya, aku nggak tahu ini ada permasalahan apa di luka batinnya dia, tapi dia tuh kayak berorientasi pada kesedihannya dia tuh kayak merasa bahwa dirinya itu korban, bahwa dirinya tuh ya korban dari suatu keadaan, dari baik itu hubungan kamu sama dia, dan kamu selalu disalahkan gitu dari sudut pandangnya dia gitu. Jadi makanya hubungan kalian tuh bisa jadi toksik, dan orang kayak gini tuh agak susah disadarinya gitu. Dia kayak melimpahkan kesalahan-kesalahan kepada kamu gitu. Jadi ya gimana ya tergantung kamu juga sih kalau misalnya mau lanjutkan hubungan juga sama dia tuh. Oke, tapi aku akan buka juga kartu saran ya, yang sebaiknya hubungan kalian itu sebaiknya kayak gimana sih, saran ya untuk kamu tentang hubungan ini. Sebaiknya gimana, saran untuk kamu tentang hubungan ini sebaiknya kayak gimana? Orang-orang yang memilih pembacaan 3. Oke, ini pelajaran yang bisa kamu dapat. Meskipun kamu mungkin bakal dimanfaatin atau ada tentang indikasi pemanfaatan hubungan cinta yang toksik, tapi kamu disarankan untuk jangan membenci dia, jangan menyalahkan dia, karena dia itu sendiri mungkin sedang dalam masalah, ataupun emang kondisinya dia nggak begitu baik, dan dia emang mungkin tidak sadar juga dia melakukan hal itu gitu. Kalau kamu berhasil untuk tidak mendendam ya sama dia, ataupun juga tidak membenci dia, kamu bakal mendapatkan kemakmuran dan juga ketenangan gitu. Sebenarnya jadi gini, berdasarkan pengalaman aku juga ya, kalau personal reading sama orang-orang, jadi kadang ada orang yang memang dia tuh dimanfaatin banget nih sama orang, tapi dia sendiri itu nggak merasa kalau dia tuh dimanfaatin gitu, dan dia tuh baik-baik aja. Kalau misalnya pun dia dimintain uang, ya dia nggak kekurangan uang gitu. Jadi tergantung kapasitas kamu nih gitu, kapasitas kamu tuh seberapa. Apakah kamu merasa dia itu merugikan kamu atau tidak? Selama kamu merasa dia tidak merugikan kamu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun kamu merasa dirugikan sama dia, jadi kamu ya di sini sarannya jangan sampai kamu tuh membenci dia, karena ya dia mau gimana pun hubungan kamu sama dia membawa suatu pelajaran yang baik dan juga perkembangan diri yang baik kepada kamu tuh jadi lebih dewasa, lebih stabil juga dari
segi mengambil keputusan dan juga dari kehidupan kamu. Rezeki kamu bakal datang juga gitu ujung-ujungnya. Jadi kalaupun kamu dimanfaatin ya rezeki kamu juga bakal datang gitu. Oke? Jadi saran juga tentang hubungan kamu sama dia. Satu lagi, Ace of Kelis ya. Lihat dia, berikan dia kesempatan juga. Kalaupun dia emang ingin berubah atau ingin healing tentang dirinya dia sendiri, berikan dia juga kesempatan gitu loh. Baik itu kesempatan untuk berkomunikasi. Ini jangan sampai membenci dia dan jangan benar-benar ngeblok dia gitu, karena dia sendiri pun sepertinya memang membutuhkan kamu. Ya, selanjutnya karena di sini memang ada kartu yang Guardian, Direction Guardian di sini. Jadi memang ada mungkin banyak lika-liku ya dalam hubungan kamu dan dia, dalam perasaannya dia ke kamu juga, karena dia kayak pengen bertumbuh gitu. Kadang dia kayak menempatkan kamu di posisi yang dimanfaatkan, di hubungan yang toksik, tapi dia sendiri pun juga ini selanjutnya kayak bakal bertumbuh juga gitu, ingin menyadari ataupun bakal kebuka lah matanya dia apa yang salah dari tindakannya dia gitu, kayak belajar gitu. Kemudian apalagi satu lagi saran untuk di sini untuk hubungan kamu dan dia, Three of Wands ya. Ketahui juga batasan tentang kamu menolong dia tuh sampai kapan, sampai bagaimana gitu, dan lihat secara luas gitu, lebih memperluas sudut pandang lah. Bukan hanya kayak misalnya nih, kalau aku bilang tentang dia ada manfaatin kamu nih, bukan cuma di titik itu yang kamu lihat, tapi juga kamu lihat di titik bahwa dia sebenarnya sedang ada masalah, sedang ingin berkembang juga, dan dia sebenarnya kadang dia merasa kalau dia nggak sadar kalau dia tuh melakukan itu gitu. Terus kadang dia juga, kalau misal pun dia sadar, dia tuh tidak dalam kondisi bahwa dia benar-benar niatnya tuh benar-benar jahat, itu enggak sih, lebih ke arah karena memang dirinya dia tuh belum berkembang gitu. Jadi lihat dari berbagai sudut pandang tentang hubungan kamu sama dia, jangan terpaku sama satu hal, karena kalau kamu terpaku sama satu hal, kamu bisa gagal mendapatkan Queen of Pentacles ini, atau mendapatkan keseimbangan ataupun juga kestabilan dalam diri kamu. Malah kamu menjadi terjebak gitu ke hubungan yang toksik ini. Jadi kayak terjebak di perasaan-perasaan yang entah itu menjadi korban, entah itu didominasi sama orang itu, dan juga terjebak kayak hubungan yang sial, hubungan yang jelek gitu. Padahal masih ada sudut pandang yang positif, yaitu sudut pandang dia juga ingin mengembangkan diri, dan kedatangan dia di dalam hidup kamu juga memberikan kamu sudut pandang yang lain, memperluas sudut pandang kamu, membantu kamu untuk belajar. Jadi mungkin kamu juga bisa belajar dari hubungan kamu dan juga dia. Oke, jadi itu aja tentang niat. Sebenarnya ya, kalau dibilang niat dia baik atau enggak, jadi tergantung sih. Kalaupun dia ada niatnya nggak baik, itu lebih ke arah karena dia emang proses belajar juga, emang perlu berkembang juga, meskipun kadang dia emang ada kekecewaan juga sama kamu, ya nggak apa-apa, namanya juga manusia, dan kekecewaan itu wajar, dan tergantung sih toleransi kalian tuh kayak gimana gitu. Ya hanya saja jangan sampai kamu merasa terlalu terbebani. Tapi kalau misalnya kamu merasa terlalu terbebani, kamu jangan sampai membenci dia. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan kamu yang memilih pembacaan ketiga. Terima kasih, selamat menonton, bye bye.